Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Suramadani, MPM 2202060037. Di sini saya berasal dari Prodi BK di Universitas PGRI Sumatera Barat. Baiklah, saya akan melaksanakan sebuah layanan klasikal yang berjudul yaitu bahaya hoaks. Mungkin Bapak Ibu telah mengetahui apa itu bahaya hoaks di sebuah tempat kita maupun di media sosial. Jadi di sini saya menekankan kepada Bapak Ibu dan teman-teman, jangan mudah terpercaya dalam sebuah berita yang disebarkan oleh seseorang. Baik, selanjutnya yaitu apa itu hoaks? Hoaks yang telah saya sampaikan tadi, hoaks adalah informasi yang palsu atau bohong yang diciptakan seseorang untuk merusak reputasi dan di sebuah lembaga. Banyak tuh, apalagi sekarang Bapak Ibu dan teman-teman mengetahui bahwa perkembangan zaman sekarang ini semakin lama semakin pesat. Bapak Ibu dan teman-teman sudah tahu apa itu AI. AI adalah sebuah program atau robot yang diciptakan oleh manusia untuk bertujuannya untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan informasi ke luar sana. Jadi di sini banyak disalahgunakan dalam penggunaan AI. Banyak tuh video-video yang telah kita lihat, misalnya di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan di Google. Itu banyak tuh AI dari seseorang yang bertujuan untuk menjatuhkan nama pribadi maupun di sebuah lembaga. Apakah Bapak Ibu paham dari penyampaian saya yang tadi? Kalau ada yang ragu bisa langsung saja menanyakan kepada saya. Banyak tuh yang kita ketahui AI yang telah disampaikan saya tadi, banyak yang disalahgunakan. Misalnya ada seseorang yang menyebarkan sebuah berita di media sosial untuk bertujuannya menggiring opini seseorang tersebut untuk menakutkan ke diri kita dan diri orang lain. Itu kan banyak merugikan untuk kita, banyak merugikan untuk lembaga, dan banyak merugikan kepada orang lain. Itu harus di sini saya tekankan kepada Bapak Ibu atau teman-teman, bukannya untuk menggurui, tetapi untuk saling sharing agar tidak menyalahgunakan dalam penggunaan media sosial. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hoax. Banyak tuh jenis-jenis hoax yang mungkin Bapak Ibu dan teman-teman belum tahu jenis-jenis yang akan saya sampaikan. Pertama itu misinformasi. Misinformasi itu adalah informasi yang salah atau tidak akurat tanpa ada niat jahat atau tanpa disengaja. Contohnya, ada seseorang atau tetangga kita menyebarkan informasi bahwa di sebuah kampung kita akan mengadakan tabligh akbar seorang tokoh besar, misalnya Ustadz Abdul Somad. Jadi kita yang tidak tahu literasi tersebut, maka kita akan mudah terpercaya, dan yang menyampaikan informasi tersebut juga salah tangkap atau salah dengar dari informasi orang lain. Itu salah satunya contoh dari misinformasi. Yang kedua yaitu disinformasi. Disinformasi yaitu informasi yang salah atau tidak akurat yang bertujuannya untuk menipu dan memanipulasi. Banyak tuh penipuan-penipuan di media sosial, apalagi di sebuah TikTok. Itu banyak tuh beredar di beranda-beranda Bapak Ibu dan teman-teman, menyebarkan informasi bahwa ada yang memburuk-burukan, misalkan bukan menjatuhkan nama seseorang atau nama pribadi. Contohnya seperti zaman-zaman kepresiden yang sebelum-sebelumnya. Jadi banyak tuh yang bertujuannya untuk menyebarkan berita untuk menciptakan ketakutan. Apakah periode sebelum itu sakit untuk pada masyarakat
apakah periode yang sekarang telah naik yang telah dilantik, apakah lebih parah atau membaikkan nama buruk yang sebelum-sebelumnya. Itu salah satu contoh dari disinformasi. Selanjutnya yaitu hoax properti. Hoax properti itu bertujuan untuk menipu. Pasti Bapak Ibu dan teman-teman sering tuh mendengar berita, apakah dari teman Bapak Ibu atau dari sana-sana Bapak Ibu dan teman-teman yang telah merasakan ada tuh di telepon seseorang, misalnya ada tuh dari pihak berwajib, misalnya dari pihak kepolisian menelpon kita bahwa sanak kita atau teman kita atau adik kita atau anak kita tertangkap dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Jadi Bapak Ibu yang sudah merasakan ketakutan tentu saja akan menuruti apa saja yang permintaan yang telah disampaikan oleh si pelaku tersebut. Contohnya untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bapak Ibu atau teman-teman harus membayar sekian untuk menutupi masalah tersebut. Itu kan sangat merugikan kepada kita, padahal itu sangat-sangat tidak bermanfaat atau merugikan individu dan orang lain. Itu sangat-sangat ibaratkan orang-orang yang tidak berpendidikan yang melakukan tersebut, dan kita pun yang apalagi pada ibu-ibu atau teman-teman yang minim literasi, minim informasi, maka akan merasakan ketakutan dan mengikuti permintaan apa yang diinginkan oleh si pelaku tersebut. Dan itu sangat-sangat ibaratkan sangat-sangat fatal kejadiannya Bapak Ibu. Selanjutnya itu dampak dari hoax. Banyak tuh dampak-dampak yang terjadi setelah hoax tersebut. Yang pertama yaitu menyebabkan kepanikan di masyarakat. Contohnya Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu tidak pernah mendengar di sebuah kampung Bapak Ibu itu tidak pernah adanya kemalingan, tidak pernah adanya kejahatan. Jadi ada seseorang atau tetangga kita yang mengasih informasi pada kita bahwa tadi malam telah terjadinya tindakan begal dan tindakan maling, dan kita yang tidak bertanya kepada orang lain, tentu saja kita akan takut, panik, apalagi untuk tindakan begal, kriminal begal. Kita tidak berani untuk keluar rumah, apalagi misalnya Bapak Ibu ingin membeli makan atau membeli sesuatu yang dibutuhkan di rumah, maka tidak akan nyaman keluar karena dihantui adanya begal. Apakah kita akan jadi korban? Itu salah satunya. Yang kedua itu merusak reputasi individu atau lembaga. Misalnya nih, ada seseorang yang tidak suka kepada ibu di sebuah perusahaan atau rekan kerja Bapak Ibu di sebuah perusahaan yang Bapak Ibu kerja. Di situ orang tersebut tidak suka melihat kinerja ibu tersebut seringkali dipuji oleh atasan, dan ibaratkan cemburu sosial dari rekan kerja Bapak Ibu, dan mereka iri kepada Bapak Ibu atas kinerja Bapak Ibu tersebut, dan membuat opini atau merusak nama baik Ibu, seperti mereka bilang kepada rekan-rekan kerja yang lain bahwa Bapak Ibu tuh telah melakukan pencucian uang, telah melakukan korupsi di sebuah perusahaan tersebut. Jadi di situ orang lain dari mulut ke mulut kedengeran dan beranggapan bahwa kita itu telah melakukan hal tersebut, padahal kita tidak pernah melakukan tersebut. Itu akan merusak nama reputasi kita sendiri atau lembaga. Yang selanjutnya yaitu memecah belah peristiwa sosial. Yang telah saya sampaikan tadi bahwa itu bisa menyebabkan kerusakan persatuan sosial. Kan yang telah disampaikan tadi
kalau kita telah melakukan pencucian uang, telah kita melakukan korupsi, dan apa yang dibicarakan tersebut tidak pernah kita lakukan, tidak pernah Bapak Ibu lakukan atau teman-teman lakukan. Jadi merasa tidak enak, tidak mau lagi berkomunikasi atau bersilaturahmi kepada kawan atau rekan ibu Bapak Ibu tersebut. Kan itu bisa merusak atau memecah belah persatuan sosial Bapak Ibu di sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu menimbulkan kerugian materi dan emosional. Contohnya Bapak Ibu telah mempunyai sebuah usaha makanan, misalkan makanan pecel lele atau restoran. Jadi di situ ada konsumen yang telah makan di sebuah usaha Bapak tersebut dan membuat sesuatu berita di media sosial bahwa usaha Bapak tersebut, makanan Bapak tersebut itu tidak enak dan basi. Kan di situ contoh kasus tersebut akan menggiring opini ke seseorang bahwa itu benar di sebuah usaha Bapak tersebut. Maka di situ orang lain beranggapan, ya benar itu, jadi nggak usah beli lagi ke situ, nggak usah ke sana lagi. Kan itu bisa menimbulkan kerugian material dan emosional Bapak Ibu, dan Bapak Ibu kan terpancing emosional Ibu karena omset dari sebelumnya naik jadi menurun, tidak mau memenuhi target. Selanjutnya yaitu cara menanggulangi hoax. Bapak Ibu pernah pasti ada atau teman-teman pernah ada akun media sosial, misalkan di TikTok, di Instagram, di Facebook ataupun di Google. Banyak tuh pasti ada VIP yang keluar setiap hari, ada subjudul yang menggiring yang ke positif, ada yang ke negatif. Misalkan yang positif, misalnya ada pencapaian dari seseorang, kan itu kan positif, jadi kita terpacu dalam membaca berita tersebut. Dan yang negatifnya yaitu merusak persatuan sebuah bangsa, seperti maaf nih, pernah kejadian tuh di zaman lampau seperti suku Dayak dan suku Madura. Kan masalah itu sudah selesai atau sudah tidak ada lagi. Jadi di sini ada orang menggiring opini tersebut, dari salah satu suku tersebut menjelek-jelekan suku Madura, misalnya suku Dayak. Itu salah satu yang merugikan antar individu dan sebuah kelompok, bisa merusak persatuan di sebuah negara. Itu salah satunya kita dapat menanggulangi hal tersebut. Perihal tersebut kita bisa mengecek kebenaran berita tersebut. Misalnya saya ada rekomendasi di sebuah media sosial, ada di Facebook, di TikTok, di Instagram ataupun di Google. Itu beritanya adalah sebuah lembaga namanya Hoax. Beritanya, perusahaannya namanya Detik. Detik itu sudah diakui di nasional dan di internasional, pasti terpercaya, tidak pernah namanya itu menggiring opini yang ke negatif. Yang kedua yaitu Kompas. Banyak tuh Kompas yang telah beredar di sebuah Google, di sebuah Facebook, di sebuah Instagram, di sebuah TikTok. Pasti pernah Bapak Ibu melihat hal tersebut. Jadi pandai-pandailah, sering-seringlah mencari literasi yang terpercaya, agar tidak kita sebagai masyarakat awam, kita sebagai yang tidak pernah merasakan hoax tersebut, maka harus pandai-pandailah dalam menggunakan mencari literasi dan media sosial. Yang kedua yaitu cek kebenaran informasi tersebut sebelum menyebarkan. Saya tegaskan tadi bahwa kita harus mengecek informasi tersebut apakah itu valid, apakah itu fake, atau apakah itu bohong sebelum kita menyebarkan di Facebook atau di media sosial.
Kan Bapak Ibu pasti ada tuh sebuah grup WA keluarga atau alumni, banyak tuh pasti teman-teman Bapak Ibu dan teman-teman menyebarkan berita yang untuk agama, untuk sebuah kemajuan sebuah negara, untuk sebuah kampung. Itu banyak positif dan negatif. Nah, jadi kita diri pribadi sebelum kita menyebarkan informasi tersebut di media sosial, kita harus membaca terlebih dahulu apakah itu benar terjadi, apakah itu bohong. Selanjutnya itu periksa sumber yang telah saya sampaikan tadi. Banyak tuh sumber-sumber yang terpercaya, contohnya Kompas, contohnya CNN, contohnya Liputan 6. Itu salah satu contoh sebuah media yang terpercaya di nasional dan internasional. Yang selanjutnya itu jangan langsung percaya pada judul yang provokatif. Banyak tuh Bapak Ibu di sebuah media sosial, contohnya di TikTok, di Instagram, di Google, di Facebook, itu pasti banyak tuh yang subjudulnya menarik opini untuk menggiring ke yang negatif. Jadi kita di sini harus jangan langsung percaya pada hal tersebut. Kita harus sering-sering share, sering-sering membaca literasi, sering-sering mencari informasi tersebut di media lain agar apakah itu valid atau tidak gitu. Dan mudah percaya dari hal tersebut. Banyak tuh pasti berita-berita yang menggiring subjudulnya menggiring kita yang ke negatif. Jadi hati-hatilah dalam menggunakan media sosial Bapak Ibu. Kita harus pandai media sosial itu ada yang positif yang telah saya sampaikan tadi, ada pun yang negatif. Yang positifnya kita bisa menambahkan wawasan, bisa menambahkan literasi, bisa menambahkan relasi. Itu salah satunya yang positif dari media sosial. Yang negatifnya kita bisa terpengaruhi oleh berita hoax, kita bisa menjatuhkan nama orang lain, kita bisa menjatuhkan nama usaha atau lembaga kalau kita atau Bapak Ibu tidak berpandai-pandai dalam menggunakan media sosial. Itu yang terakhir yaitu laporkan hoax kepada pihak berwajib. Kita mempunyai hak untuk melaporkan berita tersebut atau berita hoax tersebut ke pihak berwajib, misalkan kepolisian. Itu salah satunya lembaga yang wajib kita melaporkan kalau kita mengenai hoax atau merasakan jadi korban hoax. Kita berhak untuk melaporkan hal tersebut di sebuah lembaga. Karena misalkan yang telah saya sampaikan sebelumnya, ada seseorang tidak suka dengan Bapak Ibu atau teman-teman, itu di sebuah perusahaan Bapak Ibu bekerja di sana, ada menggiring opini kalau bahwa Bapak itu pencucian uang, korupsi di sebuah usaha atau perusahaan Bapak Ibu bekerja. Jadi apa yang disampaikan itu pasti kita tidak pernah melakukan, tidak pernah melakukan hal tersebut yang negatif tersebut. Kita berhak melaporkan hal tersebut di sebuah lembaga, di sebuah pihak berwajib seperti kepolisian. Itu harus wajib. Nanti si pelaku itu akan terjerat pasal pencemaran nama baik, undang-undang pencemaran nama baik. Itu hukumannya bisa berat Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi jangan takut dalam melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Jadi di sini kesimpulannya bahwa hoax tersebut sangat-sangat kejam dalam dunia Bapak Ibu dan teman-teman. Harus kita berpandai-pandai, harus kita teliti dalam menggunakan media sosial agar kita tidak terjerat atau menjadi korban atau menjadi pelaku dalam hoax ini tersebut. Jadi saya tekankan kepada Bapak Ibu harus pandai-pandai dalam menjaga nama baik, dalam menjaga nama perusahaan Bapak Ibu dari berita hoax tersebut. Mungkin itu saja dari layanan pada hari ini. Mungkin ada kata yang salah yang telah saya sampaikan, saya minta maaf. Kalau ada ragu bisa langsung hubungi saya di sebuah platform, akan saya cantumkan nomor WA saya. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.